Find your academic information here at Kelas Advokasi. Halo Sivilian, kembali lagi dengan aku, Gita, dalam podcast Kelas Advokasi. Podcast Kelas Advokasi merupakan salah satu kegiatan yang diadakan oleh Bidang Advokasi HMSPTK UPI untuk menambah informasi dan memberi wawasan mengenai beasiswa atau informasi akademik. Nah, di 2 episode kemarin kita sudah membahas beasiswa yang cukup populer dan sangat diminati oleh teman-teman mahasiswa UPI, yaitu beasiswa Jarum dan beasiswa KSE. Nah, untuk hari ini, di episode ketiga ini, kita akan membahas beasiswa yang gak kalah menarik dan gak kalah populernya nih teman-teman, yaitu BPI atau Beasiswa Pendidikan Indonesia. Nah, buat teman-teman yang penasaran, kira-kira sebenarnya BPI itu apa sih? Nah, sekarang kita sudah kedatangan 2 narasumber cantik yang akan memberikan informasi kepada kita mengenai BPI atau Beasiswa Pendidikan Indonesia. Halo Vera dan Aurin. Halo Gita. Oke, gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Siap buat memberikan informasi kepada sivilian? Siap dong. Oke, luar biasa banget ya. Nah, sebelumnya buat pembukaan gitu ya, kan banyak banget nih sivilian yang nanya kayak atau request gitu kayak BPI itu apa sih, beasiswa apa sih, dari mana sih sebenarnya? Nah, bisa dijelasin nggak kira-kira sebenarnya BPI itu apa sih definisinya gitu? Ya, jadi untuk BPI itu merupakan suatu program beasiswa yang ditunjukkan untuk meningkatkan SDM nih di Indonesia. Nah, beasiswa ini tuh bekerja sama antara LPDP dan Kemdikbudristek. Nah, untuk jenjangnya sendiri itu dari S1 atau D4 sampai S3. Untuk S1 atau D4 ini ditunjukkan dalam 3 kategori. Yang pertama ini ada beasiswa S1 calon guru SMK, yang dimana ini untuk lulusan SMK sama untuk apa ya itu tuh namanya jurusan pendidikan. Nah, itu tuh kalau di UPI tuh cuma 9 jurusan aja yang bisa mengikuti. Jadi nggak bisa, yang lain juga nggak bisa kayak gitu. Untuk beasiswa pelaku budaya ini hanya 1 univ aja, tetapi untuk UPI itu nggak termasuk. Untuk satu lagi beasiswa Indonesia Maju. Untuk beasiswa Indonesia Maju ini di mana beasiswa ini di dalam negeri maupun di luar negeri juga bisa gitu. Oke. Berarti programnya itu ada 3 gitu ya. Ada yang apa tadi? Calon guru SMK, pelaku budaya, sama beasiswa Indonesia Maju. Oke. Jadi si BPI ini mencakup ketiga-tiganya. Iya, betul. Oke, ngerti. Nah, kalau misalkan untuk kan tadi tuh pendaftarnya tuh bisa dari S1 sampai S3. Berarti ranahnya luas banget dong, Iya, gitu kan. sangat-sangat Nah, luas. kalau misalkan untuk teman-teman dari S1 ataupun S2 atau S3 yang mau daftar itu kira-kira persyaratannya apa aja sih? Nah, untuk persyaratannya itu yang untuk calon guru SMK, yang pertama harus jelas warga negara Indonesia. Yang kedua, harus diterima di universitas yang emang udah terdata nih di kementerian. Yang ketiga, untuk mahasiswa baru harus sudah lulus dari SMK-nya. Dan yang keempat, itu harus memenuhi syarat usianya. Nah, syarat usianya itu paling maksimal 30 tahun. Terus yang kelima juga memenuhi nilainya nih. Untuk mahasiswa baru harus di atas KKM. Dan untuk mahasiswa ongoing nih kayak kita itu maksimal di semester 3 dan IPK-nya tuh 3,0 kayak gitu kita. Nah, terus nggak hanya itu aja gitu ya. Jadi itu juga kita harus membuat esai. Membuat esai itu dengan 1000 sampai 1500 kata kayak gitu. Oke, berarti emang ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi gitu ya kalau misalkan mau mendaftar gitu. Kalau misalkan untuk itu kan persyaratan yang apa ya, wajibnya mungkin ya. Nah, kalau misalkan untuk persyaratan yang kayak khusus gitu, ada nggak sih kira-kira? Kalau untuk khusus juga ada. Yang pertama itu kita harus membuat surat rekomendasi dari Kaprodi, terus surat kesehatan, surat bebas narkoba, surat pernyataan kalau kita tuh nanti udah di calon guru SMK tuh harus menjadi guru SMK gitu. Terus bersedia dari awal sampai akhir tuh
konsisten gitu dengan kuliahnya gitu. Menarik ya teman-teman. Berarti emang untuk beasiswa calon guru SMK ini sudah menyatakan bahwa nantinya itu akan langsung bekerja menjadi guru SMK. Iya, Betul. kayak gitu Oke, kita. luar biasa banget ya. Kalau misalkan untuk teman-teman misalkan contohnya aku gitu ya, aku pengen daftar nih, terus habis itu nanti aku udah menuhin persyaratan umum, persyaratan khusus, terus apa yang harus aku lakuin? Apa ya, kayak tahapannya gitu, apa aja sih? Nah, mungkin sebelum masuk ke tahapan ya, saya tuh mau ngejelasin kalau misalkan beasiswa ini tuh bukan cuma buat yang orang normal seperti kayak kita aja kita. Untuk teman-teman penyandang disabilitas juga bisa nih ikutan. Nah, untuk persyaratannya sama aja. Hanya saja untuk penyandang disabilitas itu tambahannya harus ada surat keterangan bahwa emang benar-benar gitu ya. penyandang disabilitas. Terus yang kedua itu harus menandatangani surat persetujuan dari orang tuanya. Dan yang ketiga, apabila penyandang disabilitas itu tidak bisa sendiri, itu bisa mengajukan surat permohonan pendamping kita. Oke, luar biasa banget. Berarti emang peka juga gitu ya terhadap Iya. teman-teman kita yang mungkin punya keterbatasan gitu. Iya. Oke, luar biasa. Nah, untuk tahapannya sendiri, yang pertama itu ada pendaftaran. Untuk pendaftaran itu kita harus bikin akun dulu nih. Akunnya itu di beasiswa.kemendikbud.go.id. Selanjutnya, setelah itu kita ada seleksi administrasi. Nah, jadi persyaratan-persyaratan berkas tadi itu dimasukin saat seleksi administrasi kita. Oke. Nah, setelah itu ada pengumuman seleksi. Saat pengumuman seleksi itu ada nama-namanya nih. Nah, setelah pengumuman seleksi itu ada proses wawancara. Nah, di proses wawancara itu esai yang telah kita buat tadi itu dibahas semua. Oke. Jadi nggak jauh beda gitu loh. Jadi nggak bakal keluar dari esai kayak gitu. Iya. gitu. Oke. Nah, setelah wawancara itu ya udah selesai aja, tinggal pengumuman. Nah, setelah pengumuman yang terakhir itu kalian tinggal daftar ulang aja. Oke, ngerti. Berarti untuk tahapannya itu emang nanti ada seleksi berkas, Iya. terus ada wawancara gitu. Iya. Oke. Nah, aku agak penasaran gitu ya. Kan tadi dari teman-teman juga bilang kalau misalkan ada persyaratan pembuatan esai. Iya. Boleh diceritain sedikit gak sih kayak apa ya? Tantangan atau rintangannya gitu dalam membuat esainya. Apakah emang esainya itu bebas atau memang ditentukan temanya atau kayak gimana? Untuk yang tahun lalu itu esainya tuh berisikan tentang data diri kita. Jadi memperkenalkan siapa sih kita tuh gitu. Misalkan kelebihan kekurangan kita tuh apa, terus kontribusi kita nih untuk yang nanti setelah lulus tuh kedepannya bakal apa. Iya, ngerti. Gitu. Dan Terus itu juga nggak boleh bertele-tele gitu. Jadi nggak boleh berlebih-lebihan gitu kayak. Jadi aku gini nggak boleh. Jadi ya udah jujur aja ya, gitu. jujur Ngerti. aja. Nah, terus nanti kalau misalkan diwawancara yang ditanya itu seputar tentang esai yang dibuat. iya. Oke. Berarti buat esainya harus jujur guys. Gak boleh bohong ya. Iya dong. Nah, mungkin kalau misalkan dari teman-teman yang pengen aku tanyain, kalau misalkan dari Aurin ataupun dari Vera, menurut kalian tahapan yang lumayan sulit itu di mana? Boleh dari Vera. Kalau dari saya sih tahapan yang paling sulit waktu ini ya, wawancara ya, jujur, karena Kenapa tuh? kan esai itu dibuat dengan sungguh-sungguh, tapi kan esai itu 1000 sampai 1500 kata. Gak mungkin hafal gitu. Iya, itu ya. Oke. Jadi kadang lupa-lupa, cuman ya bisa lah. Itu kuncinya karena tadi bikin esainya jujur. Jujur, Jadi iya. kayak apa yang ditanyain juga pasti tahu gitu Iya. guys. Kalau dari Aurin gimana? Kalau dari aku sih mungkin pembuatan esainya ya. Iya. Karena kan kayak bingung juga kata-katanya kayak gimana, walaupun kayak di otak udah ada tapi ngetiknya tuh kayak bingung ya. Menuangkan ke Iya, dalam tulisannya tuh yang menuangkannya bingung. kayak Oke, gitu. luar biasa sekali. Berarti cukup melalui perjuangan yang panjang ya. Iya. Oke. Nah, terus aku pengen tanya lagi kan untuk beasiswa BPI ya. Iya. BPI ini tuh maksimalnya kalau untuk mahasiswa ongoing itu di semester 3. Iya. Nah, kalau dari teman-teman sendiri itu pendaftarannya waktu kapan sih? Nah, untuk saya sendiri kebetulan saat itu saya juga saat semester 3 gitu. Jadi emang saat-saat terakhir untuk berdaftar gitu. Kalau dari Aurin Sama semester sama 3 juga. semester 3 Iya. juga. Oke. Dan untuk beasiswa ini tuh dari kalian dapat informasinya dari mana sih? Nah, kalau saya itu awalnya dihubungin sama temen nih. Gitu, saya lagi di rumah terus ditelepon, Fer, ini ada info beasiswa, mau ikutan nggak? Oh, beasiswa apa tuh? Iya, Terus katanya BPI ini dari Kemendikbud. Wah, bagus tuh. Iya, Udah deh boleh ikutan, gitu ya, oke. dicoba.
Kalau dari Aurin taunya dari mana? Sama juga sih di telepon kayak gitu, tapi waktu itu kan aku emang belum punya laptop tuh ya, terus Iya. kata teman aku gini, udah ikutan aja biar bisa beli Oh, laptop gitu oke, kan, oke, lumayan. oke, Jadi oke. oh ya udah coba aja gitu kan, tahunya lolos. Oke. Berarti kayaknya dari kalian ini emang se-circle apa gimana sih sebenarnya? Ya emang teman-teman kelasnya baik sih. Oke tuh guys, teman itu menguntungkan ya, Iya apalagi kalau kalian tuh punya relasi yang luas gitu ya. Nah kalau misalkan untuk dari Vera ataupun dari Aurin, untuk beasiswa yang kalian terima tuh kan berarti yang calon guru SMK. Iya. Nah kalau misalkan dari program yang 2 laginya itu boleh tahu nggak sih kira-kira lebih detailnya kayak gimana? Oh, boleh. Paling yang beasiswa Indonesia Maju aja ya, karena yang pelaku budaya kan UPI tidak termasuk nih. Iya, jadi kan kayak ya udahlah gitu. ya, harus ikhlas. Iya. Kalau Nah, yang BIM ya? Ya, Iya. yang BIM. Kalau misalkan yang BIM tuh untuk mahasiswa berprestasi. Jadi mahasiswa ini tuh harus punya sertifikat baik nasional ataupun internasional kayak gitu. Harus dilampirkan saat pendaftaran. Iya. Oke. Nah, berarti buat untuk teman-teman yang dari jurusan yang 9 tadi itu boleh banget gitu ya untuk mendaftar ke beasiswa calon guru SMK. Nah, tapi kalau misalkan yang punya prestasi itu daftarnya ke Beasiswa BIM. Indonesia Maju. Oke. Tapi itu di dalam satu program gitu Iya. ya, di dalam BPI. Oke, luar biasa banget. Nah, sekarang aku pengen tanya dong, kalau misalkan dari kalian gitu ya, keuntungan untuk menerima beasiswa atau menjadi penerima dari beasiswa ini tuh apa sih sebenarnya? Nah, sebenarnya keuntungannya itu ada dua, Digit. Ada dana pendidikan dan ada biaya penunjang. Nah, dana pendidikan ini yang pertama ada biaya UKT. Jadi UKT itu langsung dibayarin sama Jadi BPI. kita nggak usah mikir lagi UKT kayak No. gimana. Itu langsung dibayarin ke Serius UPI. no? Iya, serius. Wow. Itu mau kamu UKT di tingkat yang Berapa paling tinggi juga pun tetap dibayarin. dibayarin. Aduh, saya udah semester 6 lagi guys. Oke. Terus yang kedua itu ada biaya buku, dan untuk biaya buku ini tuh per tahunnya ya, itu 5 juta per tahun untuk S1. Bentar, 5 juta tuh untuk biaya Buku aja. Buku aja. buku apa ya? Iya. Terus yang ketiga itu ada biaya skripsi. Kita dibiayain skripsi. Besarannya itu 2 juta rupiah. Speechless kan, Gip? Lo pada kalau nggak daftar kelewatan sih. Daftar guys, gila. Berarti itu yang buku 5 juta, yang skripsi 2 juta. Iya. Berarti sampai lulus ditanggung semuanya. Iya. Tinggal mikir uang jajan gerlong aja ya berarti. Nah, sebenarnya uang jajan pun diakomodasi. Ya Allah. Banyak banget. Kalau Nah, berapa? itu tuh masuknya ke biaya penunjang. Nah, biaya penunjang tuh ada uang jajan. Uang jajan itu kita dapatnya per 3 bulan. Cuman biaya per 1 bulannya itu 1,4 juta. Lumayan kan ya buat anak kos. Pantesan Aurin jadi beli laptop ya. Iya. Wow, Iya. itu wow sih. Wow. Sangat wow sebenarnya. Berarti itu per tahun, berarti kalau di total berapa? Aduh, berapa ya? Enggak tahu deh. 10. 9 Lebih. lebih 10 lebih lah. 10 lebih. Kan 3 bulan 4,2. 4,2. Terus 6 belum bulan 8,4. belum biaya buku. UKT-nya 0 lagi. Iya. Wah, Iya. gila. Wow. Masih ada lagi loh, Gip. Apa lagi? Nih, untuk mahasiswa baru itu ada biaya kedatangan. Jadi kayak misalkan kita nih dari Bangka, itu tiket pesawat diakomodasi juga sumpah. gitu. Iya. Beneran. Wow. Beneran. Guys, maaf saya pamit undur diri. Luar biasa banget ya. Iya, Gila. beneran. Itu tiket pesawat diakomodasi. Terus kan kita dari luar kota nih, dari luar pulau juga. Itu Tempat tinggal yang kayak gitu? enggak sih, tempat tinggal. Jadi lunjak ya saya. Tempat tinggal emang nyari sendiri, tapi itu dapat uang untuk biaya kedatangan, dan uangnya itu yang didapat 2 kali biaya kehidupan. Jadi kita dapat 2,8 untuk biaya kedatangan. Itu tuh terpisah sama biaya bulanan. Jadi hitung-hitung kalau kita datang dapatnya tuh untuk 5 bulan. Oh, iya ngerti. Iya. Luar biasa banget ya, guys. Ini kenapa kita nggak ketemu dari semester 1 ya, BTW? Tapi masih ada. Masih ada. Serius. Oh, masih ada. Masih ada. Tapi kan aku udah semester 6. Ya, bisa yang BIM kan, Oh, Git. oke, benar. Saya coba aja ya Iya. nanti ya, doakan saya lolos ya, teman-teman. Luar Ada biasa lagi, banget. Git. Nah, apalagi tuh kalau boleh tahu? Nah, buat kita kalau punya BPJS tingkat 1 itu dibayarin juga. Dibayarin. Serius Kita dibayarin. tinggal mengajukan terus dibayarin. Siapa yang punya beasiswa ini? Jujur sama saya sekarang. Luar
biasa banget ya berarti Iya, ya. sangat-sangat menguntungkan gitu. Jadi emang kita tuh tinggal belajar aja. Yang bener gitu. Iya. Tapi justru dengan adanya apa ya kayak keuntungan sebesar itu jadi memotivasi nggak sih ke kaliannya juga? Iya dong. Kayak kita harus kayak wah gila saya harus bener-bener banget nih. Iya, harus benar-benar Iya, kuliah gitu. ngerti luar biasa banget nih ya. Kalau misalkan dari teman-teman sendiri ada nggak sih kayak apa ya bukan saran sih apa sih motivation word gitu buat teman-teman di luar sana yang pengen juga nih dapat biaya kehidupan, biaya apalagi tadi semua macam biaya itu biar ikutan semangat gitu buat daftar ke beasiswa pendidikan Indonesia ini. Apa ya? Kalau misalkan dari saya sih jangan pantang menyerah aja sih. Jujur karena emang saya juga awalnya kayak nggak yakin nih bisa keterima karena kan iya saingannya tuh ribuan orang tuh gitu. Cuman Satu Indonesia. ya namanya juga Allah udah berkehendak Iya. gitu ya kita pasti dapat sih. Oke. Kalau dari Aurin? Coba-coba dulu aja. Oke, coba-coba dulu aja ya. Hasilnya guys. urusan nanti lah. Betul banget. Jadi buat temen-temen nih kebetulan untuk beasiswa pendidikan Indonesia ini tuh luar biasa banget benefitnya dan sayang banget guys kalau kalian melewatkan. Saya aja sekarang kayak Nyesel ya. nyesel nih kenapa baru tahu sekarang gitu. Tapi nggak apa-apa, mungkin ada kesempatan lain saya bisa ikut BIM dan nanti saya yang jadi narasumber BIM-nya. Boleh dong, boleh. Ya pokoknya gitu ya teman-teman, coba dulu aja intinya. Nah, boleh tahu nggak sih informasi tentang pendaftarannya itu biasanya ada di mana dan range pendaftarannya itu kapan? Ya kayak gitu, sepengetahuan teman-teman. Nah, untuk yang tahun lalu itu pendaftarannya dibuka di sekitar bulan Juni atau Juli. Oke. Dan untuk Informasinya bisa di IG juga. Iya, IG-nya tuh Puslapdik ya, Rin? Iya. Iya. Oke, Jadi jadi juga tinggal awardi BPIUP juga ada di situ. Oke. Jadi ada apa ya? Akun khusus yang UPI-nya gitu Iya, ya. ada. Bisa cari informasi di sana gitu, guys. Nah, jadi buat teman-teman nih yang kebingungan ya uang jajannya kayaknya kurang atau misalkan keberatan misalkan dalam melakukan pembayaran administrasi pendidikan lah gitu, bisa banget teman-teman untuk daftar ke beasiswa pendidikan Indonesia yang mana tadi udah dijelasin keuntungannya itu banyak banget dan pastinya bakal membuat teman-teman bakal termotivasi dan lebih semangat lagi untuk belajarnya dan untuk cepat lulus pastinya. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk terus ikutin informasinya di Instagram Awardi BPIUP. Awardi PPUP dan gak lupa juga nih teman-teman juga bisa cari informasinya di IG @HMSUP karena nanti dari teman-teman advokasi akan memberikan informasi kepada teman-teman tentang beasiswa-beasiswa terutama beasiswa BPI ini. Nah, terima kasih banyak ya buat Vera dan Aurin yang sudah memberikan informasi yang bikin saya speechless ya hari ini kebetulan luar biasa banget. Semoga teman-teman di sini bisa terus semangat gitu ya sebagai penerima beasiswa dan bisa memotivasi teman-teman yang lain. Amin. Oke, luar biasa banget. Terima kasih banget buat Aurin dan Vera sudah menjadi narasumber yang luar biasa hari ini. Dan kita ada sedikit cindera mata nih. buat Apa tuh? teman-teman. Kalau boleh tahu Ada tuh. sedikit cindera mata nih. Jadi dapatnya nggak dari BPI aja tapi dari HMS juga nih. Oh, HMS ya. Oke, ini buat Vera. Ada sertifikat penghargaan telah menjadi narasumber. Dan satu lagi ada untuk Aurin. Wow, terima Oke. kasih. Nah, boleh mungkin kita dokumentasi dulu ya guys. Boleh langsung. 1, 2, 3, oke. Oke, luar biasa banget. Yuk kita dapet. Lucu banget. Nah, jadi buat teman-teman nih, buat teman-teman yang masih penasaran tentang informasi tentang beasiswa, informasi tentang akademik, teman-teman jangan lupa untuk cek di IG @HMS_UP di mana nantinya teman-teman akan bisa dapat informasi nih tentang beasiswa atau informasi akademik lainnya dari bidang advokasi. Nah, jangan lupa ketika teman-teman cek ke akun HMS UP, langsung aja klik highlight yang ada informasi dari teman-teman bidang advokasi yang pastinya akan sangat membantu teman-teman dalam mencari informasi dan mendapatkan wawasan mengenai beasiswa. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia menonton kita dari awal episode sampai episode terakhir di hari ini dan semoga informasi tentang beasiswa yang telah disampaikan dari episode pertama sampai episode terakhir itu dapat membantu teman-teman dan menjadi informasi tambahan nih buat teman-teman yang sekarang ingin atau sedang mencari beasiswa. Terima kasih buat teman-teman
sivilian, buat teman-teman panitia, buat teman-teman advokasi dan seluruh penonton yang telah menyaksikan tayangan dari podcast advokasi ini. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dari podcast pertama sampai podcast terakhir ya Bun. Dan terima kasih, sampai jumpa di kegiatan advokasi berikutnya. Bye bye.